Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad ya Husan ila mu'alif hadal kitab Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki Sunnah sunnah Husan ila aba'ana wa umatina wa jadina Husan ila mahatina asqiya malang talam bidiwasa Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? 136. Lakina haulai, tetapi ne utai mereka iku yahtaruna yahtar itu apa? Tertipu bibahra jalib di ayati maring bahrat itu apa? Apa bahrat? Apa ya bahrat? Saya juga lupa maknanya. Di bahrat di ayati kelawan kuat apa? Oh hias. Dengan hiasannya klaim. Di ayat itu pengakuan. Jadi kayak mereka tertipu oleh pengakuan-pengakuan yang bagus. Iklan kan sering toh. Iklan itu kan kuat banget. Ini parfum ini tidak bisa hilang 5 hari. Nah, kita tertipu oleh klaim-klaim itu. Hiasannya atau promosinya pengakuan-pengakuan lihadil muhadoni maring asuhan, model asuhan tadi yang kemarin disampaikan. Di barat itu pengasuhan anak itu begini. Atau kadang kita toh, kalau kita minum susu ini, dijamin jadi cerdas. Padahal sing gawe susu nggak pernah sekolah. Kalau kita minum susu ini, ada dulu, ini susu binatang liar. Lalak liar kok kena diperah susune. Kena diperah susune kan gak liar mana. Kadang kita kan, mantep, enak sebuah obat. Sekarang nggak muncul promosi ini. Obat itu dipromosikan komposisinya rasional. Enak atau komposisi rasional. Komposisi itu kan jelas proporsinya, bukan rasional. Tapi kadang kan kita tertipu oleh gitu. Nah, banyak orang, kata Said Maliki, tidak sedikit orang yang kemudian tertipu oleh indahnya pengakuan-pengakuan kesuksesan di luar sana. Atau tadiuna, podo tertipu sapa mereka, au yukhadauna, atau jangan-jangan ditipu. Mereka yang menipu atau mereka yang ditipu. Bizuhrufiha kelan hiasane diayah dengan indahnya pengakuan anita ijil murati sebetulnya dari kesimpulan yang sungguh pahit ala ditawassalat kang sampai ilai maring nataid. Pada sesungguhnya yang terjadi aslinya itu tidak demikian. Tapi kita sering tertipu oleh teori-teori, statement-statement yang koyoke indah, pada sebetulnya malah tidak. Inna mu'amalata tarbiyati saat temene perilaku pendidikan ikut atas mampu antuk kawina ento menjadikan natifli saking anak kecil lelai syai'in maring sesuatu kama tastatiu kaya oleh promosinya begini kama tastati oleh mampu apa tarbiyah antuk kawina ento menjadikan apa tarbiyah guru ing liyane tifli mina ahyai dari kehidupan ila annaha lantas tadi tidak akan mampu apa tarbiyah antuk kawina minhu insanan menjadikan manusia sawian yang sama fisahsiati ing dalem kepribadiane insan sawian fitakwinihi padha kok ing dalem keberadaane insan solihan yang baik fi insaniyati ing dalam
sikap kemanusiaannya insan. Promosi itu mengatakan bahwa mendidik anak itu sebetulnya kan kayak mendidik apapun yang lain. Kalau sapi itu pokoknya dikasih makan, dia akan gemuk. Nah, kayak kemudian kita, manusia itu yang penting makannya bergizi, itu dia akan sukses. Kan gitu toh. Sekarang kan ada juga toh cara berpikir yang materi banget. Enek seorang istri ribut sama suami atau tidak rukun suami, ditinggal selingkuh suami, kemudian, gampang tuh mbak, sampean cukup lah ngombe jamu rapet, selesai. Loh, kayaknya urusan rumah tangga itu hanya urusan rapet dan tidak rapet. Materi banget toh. Kan kayaknya selesai dengan hanya urusan materi. Padahal kan urusan rumah tangga itu urusan rasa juga. Yang itu tidak bisa sekedar selesai dengan persoalan itu. Di sini kita sering, kata Sayyidina Maliki, ada orang-orang yang kemudian berpikiran bahwa mendidik anak itu tidak bedanya dengan mendidik apapun yang lain, kayak binatang yang lain. Yang penting kayak kalau kita punya peliharaan, kemudian dikasih makanan bergizi, maka dia akan sukses, maka dia akan gemuk. Manusia dididik anak yang penting juga gitu. Yang penting anak dikasih makanan bergizi, asupan bergizi, selesai. Sehingga orang tua kemudian bisa meninggalkan anak begitu saja karena dia sudah dikasih asupan gizi. Kemarin ada seorang mahasiswa datang ke rumah, kemudian dia mengeluhkan tentang perilaku, bagaimana dia merasa bahwa dia oleh orang tuanya kaya banget. Dia orang tuanya pokoknya kaya pol. Pol itu berarti kaya banget. Apapun yang dia minta secara materi dikasih. Tapi yang dia keluhkan ketika dia datang, Ustaz, saya itu pengen loh jadi ngobrol sama bapak. Sama papa lah manggil dia. Kan lebih keren. Anda Pak E. Gitu kan, Mae. Saya itu lo pengen ngobrol sama papa, tapi papa itu tidak pernah punya waktu. Ketika diajak ngobrol tuh mesti kata papanya tuh, kamu tuh kurang apa toh? SPP tak cukupi, kebutuhan kosmu tak kei, kebutuhan belanja harianmu tak kei, kamu butuh apa lagi? Padahal anak itu berkatakan, saya itu hanya butuh mangan bareng karo papanya, guyon bareng, bercerang, kan itu aja. Nah, artinya di situ kan kita bisa melihat ada orang tua yang kemudian berpikiran, sing penting anaknya sudah dikasih materi, kebutuhan uang, udah selesai. Kayaknya kalau kita melihara doro, pokoknya kayak jagung wakeh ning kandang, iki sapa sing ngasih kandang penuh dengan jagung. Terus pokoknya dibleki jagung akeh wis kanggo seminggu. Pokoknya dikasih air selesai. Kayaknya kita tuh anak itu kayaknya begitu. Kebutuhanmu udah tak cukupi, itu ceritanya dia. Apa sih yang kamu butuhkan? SPP dibangun, kosan dikasih, uang jajan dikasih, kendaraan dikasih. Kamu butuh apa? Padahal anaknya itu, padahal saya itu Ustaz, pengen itu tadi, sebetulnya kan dia pengen kasih sayang, dia pengen, karena bapaknya sibuk banget. Seminggu ketemu pisan ini udah untung. Ibunya juga gak kalah sibuk. Bapak sibuk profesional, ibu sibuk mak-mak sosialita. Neng omah itu dia hanya sama emasnya aja, sama adiknya. Jadi dia merasa ini. Sebagian, kata Said Maliki, ada sebagian orang yang berpikir mendidik anak itu yang penting dididik secara materi. Dia lupa ada pendidikan kasih sayang. Sehingga dengan begitu, pokoknya dikasih materi cukup, yuk dia kan jadilah. Padahal kan kita sadar didik anak nggak kayak itu. Kalau dengan materi itu cukup, mestinya orang-orang kaya itu anaknya sukses kabeh. Nyatanya kan enggak. Kalau dengan materi itu bisa, maka berarti orang yang secara ekonomi pas-pasan berarti anaknya tidak akan ada yang hebat. Tapi ternyata kan tidak. Artinya mendidik anak sesungguhnya tidak cukup dengan materi. Said Maliki ngajari kita,
ada orang-orang yang kemudian kebujuk dengan teori itu. Yang penting dicukupi kebutuhan apapun selesai. Padahal kan tidak. Yaqulu ngendika sapa Ustadz Al-Alamah Nuruddin Itri. Istami itu mendengar sapa ingsun ila muhadaratin maring diskusi qayyimatin yang dilakukan di Ustadzi Jami'i Ihsoi untuk dosen-dosen fakultas fi ulumi tarbiyati ing dalam ilmu-ilmu pendidikan. Huwa ikut Dr. Muhammad Amin Al-Misri. Ada seorang doktor namanya Dr. Muhammad Amin Al-Misri. Wakana iku qad tahawala. Ini ceritanya Dr. Nuruddin tadi. Ada temannya namanya dosen Muhammad Amin Al-Misri. Qad kana ikut qad tahawala. Teman-teman telah berkeliling bainal furu'il ulya ing dalam perguruan tinggi li istisoi untuk kekhususan di Britania, di dalam Britania itu mana? Inggris. Nah, ditulis Inggris apa tulisannya? Ketoknya enggak tulis Inggris bahasa Arab. Nah, di sini ditulis dengan Britania. Kan memang Britania. Yang ngomong Inggris kan cuma kita toh. Kalau yang ini kan Britania. Britania wa fi jami'ati Cambridge lan khususnya di dalam Universitas Cambridge. Kayak coba ditulis Cambridge ditulis Arab kan. Iku macane apa kuwi? Gambar rujet gitu kan. Loh. Padahal itu kan Fijami Cambridge. Qabla ayah taro. Sebelum yang milih sapa tadi Dr. Al-Misri ikhtisasahu ing spesialisasine lik doktorah untuk program doktor. Dia itu sebelum S3 dia itu keliling perguruan tinggi untuk melihat mana kira-kira perguruan tinggi yang cocok untuk dia. Kayaknya perlu ditiru itu. Jadi kalau Anda nanti mau melanjutkan S2, deloki kampus-kampus, mana yang cocok untuk saya. Tidak semua loh kampus cocok untuk saya. Kan begitu toh? Keren lah. Bukan kok udah napa-napa Ustaz, pokoknya teng mriki mawon. Ya gak apa-apa lah. Tapi coba Anda lihat Muhammad Amin Al-Misri. Sebelum dia mengambil doktor, dia keliling Eropa untuk melihat mana perguruan tinggi yang sesuai dengan dia. Dan kemudian dia menemukan Cambridge. Kita kemudian menemukan universitas titik sesuai dengan ilmu kita. Falafafa, kemudian dia menoleh nadharahu far'un yang sebuah cabang atau mungkin prodi yusama al-mustama al-injilisi. Ada sebuah prodi atau mata kuliah lah. Far'un, cabang itu mungkin prodi atau apa di bawah prodi? Jurusan dan prodi. Itu ada jurusan al-mustama al-injilisi, masyarakat Inggris. Ada kalau kita berarti kayak apa ya? Kajian kawasan gitu ya. Masyarakat sosiologi Malang Kota. Maksudnya kayak kita Universitas di Malang kan ada kajian sosiologi Jawa Timur, sosiologi Maduraan, Blitaran, yang gitu kan. Itu kan perlu kajian mendalam itu. Sehingga kemudian Anda jadi dokter spesialis kan? Ini khas logat Blitar. Itu kan luar biasa toh. Ada yang dokter bahasa Indonesia, dokter bahasa daerah. Kita dulu pernah kenal seorang ibu-ibu yang bagus. Dia dokternya bahasa Jawa. Tapi yang anehnya adalah dia ngambil dokter bahasa Jawa itu gak neng Indonesia, tapi neng Leiden. Ngambil jurusan prodi bahasa Jawa di Leiden. Sing ulang basa Jawa wong Londo. Coba, Anda wong Jawa bolak-balik protes di santri. Ustadz kok pakai bahasa Jawa? Mungkin dia orang nggak Jawa. Ada dokter-dokter begitu. Yakulu sapa dokter, inau istama'a, dia mendengar ila ba'dil abhasi maring sebagian pembahasan dalam kajian Mustama al-Injilis tadi, alati yatadawala, yang diskusi kausahli sapa asatidatul qismi,
yaitu para dosen-dosen jurusan. Dia mendengar diskusi serius di antara para dosen jurusan tentang sosiologi tadi, sosiologi Britannica. Wahum kibaru ulama nafsi. Yang diskusi tadi adalah para pakar dosen psikologi, ulama nafsi, wal mustama'i, dan para dosen-dosen sosiolog, wa tarbiyati, lan dosen pendidikan fi Britania ing dalam Inggris. Fa asara mongko berpengaruh apa itinabahu. Hasilnya karena mereka orang-orang besar, hasil diskusi itu mempunyai pengaruh yang besar. Ing kanat an kanat gambar yang ono pal muskilatu, persoalan aladitus yang menyibukkan balaha ulai ing mereka watawajui abhasihim, lan persoalan pembahasan ya iku adalah di dalam diskusi itu yang melibatkan pakar psikologi, pakar sosiologi, dan pakar pendidikan di Inggris. Temanya menarik. Apa yang dibahas? Dhahiratu khurujil mar'ati ilal amal, yaitu persoalan keluarnya seorang perempuan pada pekerjaan. Jadi artinya persoalan perempuan karir. Itu ternyata kemudian pernah menjadi kajian penting di Inggris yang melibatkan orang-orang sosiologi, psikologi, dan pendidikan. Ajal luar biasa, hebat. Hurujul mar'ati al-injilisiyat Inglenisi, yaitu keluarnya perempuan Inggris ilal amali. Perempuan karir di Inggris pernah menjadi kajian penting yang melibatkan tokoh psikologi, sosiologi, dan edukasi pendidikan. Inah hurujal mar'ati. Kesimpulannya apa? Di sini disimpulkan gini, simpulan kajian itu. Inna hurujal marati sak petemene keluarnya seorang perempuan minal baiti saking rumah iku ihmalun nas'i, bisa menelantarkan anak keturunan. Itu kesimpulannya. Ketika seorang ibu iku sibuk dengan karirnya, maka itu bisa membuat anak-anaknya terlantar. Karena anak-anak ternyata tidak cukup dididik dengan pembantu. Biasanya kita sebagian mengatakan, anak toh yang Ustadz pernah dengar, kami memang jarang ketemu dengan anak-anak, tapi pertemuan kami walaupun jarang tapi berkualitas. Kita apa indikator kalau pertemuan kita dengan anak itu kualitas? Kira-kira indikator kualitas itu menurut ibunya atau menurut anaknya? Kadang kan gitu toh. Kayak seorang ibu kemudian bilang ke Anda, "Nduk, kamu tak jodohkan dengan itu loh ya. Itu untuk kebaikanmu loh." Kira-kira kebaikanmu atau kebaikan ibu? Kebaikan ibu atau kebaikan kita? Kadang kan begitu. Enak tuh orang tua yang begitu. Atau kita, bukan orang tua. Kita sendiri kadang, "Mbak, ini untuk sampean loh, bukan untuk saya jeneng ini ki." Sok nuturi. Anda masih ingat? Sok nuturi, ini bukan untuk saya, ini untuk kebaikan sampean loh Mbak. Ya Allah, temen loh, gak ada motivasi apapun saya ini. Anda ingat ceritanya iblis ketika menggoda Adam? Persis toh kalimatnya. Ini bukan untuk saya loh, ini untuk kamu. Di Quran kan begitu iblisnya. Itu kayak kita gaya gitu kayak mengulang kejayaan iblis. Cobalah, apakah benar itu untuk dia dan kita tidak punya tendensi. Itu yang satu kesimpulannya. Wahada utawi tadi khurujul mar'ah iku yuhdidu atau yuhadidu bisa merobohkan al-ajyal qadimati ing generasi yang ini yang lewat bifasadi tarbiyati sebab rendahnya pendidikan, sebab dengan rusaknya pendidikan. Sehingga kemudian karena walaupun mungkin secara fisik ada pembantu yang ini, tapi kan pembantu beda toh cara, jangankan pembantu, kadang ibu tiri aja lebih beda. Kok jadi ibu tiri mau apa? Ya kan ada lagu ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Anda pernah sebuah
viral di Malaysia. Ini di Malaysia. Sebuah survei soal ketika ada sebuah gambar, itu soal untuk anak sekolah di sana. Gambar seorang ibu ngomong anaknya. Ketika anak-anak Malaysia itu yang viral di berita itu, ditanya siapakah dia? Ternyata jawaban anak-anak itu pembantu yang lagi menyusui anak juragannya. Coba. Jadi berarti anak-anak itu tidak lagi kenal ibu sebagai seorang yang mendidik dan menyusui anaknya. Coba. Ini kan luar biasa toh. Coba itu sempat viral di Malaysia beberapa waktu yang lalu. Artinya yang itu kemudian menggelisahkan mereka. Ternyata kemudian anak-anak mereka itu lebih kenal TKW sebagai ibu dia daripada ibu dia sendiri. Karena mereka jarang melihat ibunya memperlakukan anak-anaknya seperti mereka. Itu kan luar biasa. Nah, di sini juga begitu. Ketika seorang ibu kemudian sering keluar, maka kemudian itu bisa menyebabkan pendidikan anaknya tidak terkontrol. Karena itulah kemudian itu akan membuat generasi berikutnya itu tidak akan bisa terjamin. Wahirmanil umati lan menghalangi umat minal mawatini saking negara mawatin tempat as-solihi yang baik. Dan itu akan membuat generasi berikutnya tidak akan membuat sesuatu yang baik. Al-mawati ini yaitu tempat alladzi yaslihu atau yuslihu yang baik lil amali untuk pekerjaan walitasghilil masoni'i lan untuk kesibukan industri. Artinya anak-anak itu tidak akan bisa diharapkan dengan sesuatu yang baik. Saya kira Ustadz pernah cerita dulu, saya lupa tahun berapa, tapi ingat betul Ustadz pernah menulis di media, salah satu dasarnya itu ada sebuah penelitian di sosial media, di koran, penelitian tentang perilaku seks anak SMP di sebuah kota besar di Jawa Tengah. Di situ diceritakan hasil penelitian itu bahwa 6% atau 7% itu anak SMP itu pernah di kota itu pernah melakukan hubungan seks bersama temannya. Coba. Anda bisa bayangkan kalau ada 100.000 siswa di kota itu, kan berarti dari 100.000 kalau ada 7%, kan ada 7.000. Gitu kan? Itu kan luar biasa banyak. Dan yang menarik adalah dari 6 atau 7% yang melakukan itu 67% kalau nggak salah, lebih dari 60% itu dilakukan di rumah. Coba, mereka melakukan itu nggak di hotel, karena nggak punya uang untuk bayar hotel. Gak di sekolah, tapi di omah ketika ayah ibunya tidak ada. Ini luar biasa loh. Inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh Said Maliki. Al-mu'atina alladhi yuhsinu, yang bisa membuat baik at-tafkiro, yang pemikiran, wal ikhtiro'a, lan ing karya. Al-mawatin alladhi yu'isu, atau ya'isu yang bisa hidup, yang menghidupkan li umati mari umati li su'bihi wa watanihi. Walaisa hadza lan ora ana apa hadza tahawufu kekhawatiran ini ku al-khatiru iku qasiron ala hadil fitani. Kekhawatiran yang tadi disebutkan bahwa kesibukan seorang ibu di luar rumah itu bisa berdampak yang tidak baik pada masa depan anak-anaknya, itu bukan kekhawatiran yang berlebihan. Itu banyak data yang kemudian kita bisa pikirkan ulang. Bal huwa iku sya'nul ikhtisaini. Itu bahkan ada menjadi dua hal yang penting fi hadzan nitoki dalam kajian ini di Eropa wa di Amerika. Problem ini juga menjadi problem utama di wilayah Eropa dan Amerika. Wa hiya di khabiratun, orang yang punya pengawasan istimaiyatun amerikiyatun, ada seorang kalau pengawas masyarakat itu apa namanya, pemerhati. Nah, ada seorang pemerhati
sosial di Amerika. Namanya Dr. Ida, siapa jenenge iki? Ida Allen. Bacanya kok Ilin. Nanti dicek ininya apa. Koyoke Ida Allen. Ida ya? Aida atau Ida? Dia seorang pemerhati masyarakat di Amerika. Dia mengatakan ini, inna tajaruba saat temene sebuah penelitian itu asbatat telah memastikan ana darurata luzumil ummi saat temene ketetapannya seorang ibu libaitiha maring rumahnya. Artinya sebuah penelitian itu menyimpulkan bahwa seorang ibu yang lebih banyak di rumah untuk memperhatikan anaknya, wa isrofiha ala tarbiyati aulatiha, memperhatikan pendidikan anak, itu menjadi sesuatu yang penting, doruri, menjadi sebuah keniscayaan. Fa'inal fariko, saat temennya sesuatu yang membedakan al-kabiro yang besar bainal mustawal khuluki, antarane mustawal khuluki, antarane kejadian lihadil jaili maring generasi ini wal mustawa lan sesuatu al khuluqi li jailil madi maring generasi yang telah lewat inama marji'uhu semua kembalinya ila anal umma karena sak temene ibu iku hajarat telah keluar atau pindah baitaha ing rumahnya wa ahmalat lan menelantarkan tiflaha ing anak kecilnya. Kata ini Ida Allen, salah satu yang membedakan bagaimana perbedaan mendasar antara generasi dulu dan generasi sekarang. Kenapa berbeda? Salah satunya adalah tentang posisi dan peran seorang ibu. Dulu problemnya di situ. Sekarang problemnya adalah sebagian besar ibu itu tidak di rumah dan tidak cukup memberikan perhatian pendidikan pada anak-anaknya. Wa tarakahu lan meninggalkan sapa ummu hu ing anak ilaman maring orang layuh sinu kang tidak cukup punya kemampuan baik tarbiyatahu ing mendidik anaknya. Kemudian anaknya diserahkan kepada pembantunya. Sementara ibunya sibuk di luaran. Sehingga anaknya kemudian karena dia kan beda toh. Kalau ibu itu kan jelas atau orang tua jelas memperhatikan anaknya dengan sepenuh hati. Kalau bukan, apalagi kalau dia hanya urusannya kerja, yang penting anaknya menang. Bukan kok ini iso apa enggak, yang penting menang kan selesai. Nah, itu kan beda. Karena itulah hasilnya menjadi beda. Ada pergeseran peran ibu pada zaman dulu dengan sekarang. Itulah yang kemudian membuat perbedaan paling mendasar tentang generasi muda di Amerika saat ini. Itu ceritanya, penelitiannya Dr. Ida Allen. Nanti namanya benar begitu atau tidak dicek. Tetapi yang pasti bahwa Said Maliki mengajarkan kita, memberikan peringatan pada kita bahwa ada satu hal penting bagi seorang ibu dan perempuan untuk memperhatikan nafas dan pendidikan anak-anaknya. Kalau kita akan berbagi di mana ibu lebih dekat pada anak daripada ayah, karena ayahnya ada tuntutan untuk pekerjaan. Ketika kemudian seorang ayah itu kerja, kemudian ibu juga tidak di rumah, maka kemudian anak ini menjadi tidak terawasi. Itulah kenapa yang pernah Ustadz sampaikan, ada seorang sukses, dia pejabat sukses. Dia sekarang udah pensiun, udah sepuh. Dia sukses dan istrinya rupanya karena suaminya sukses, kemanapun suaminya pindah tugas, istrinya mesti ikut. Istri yang setia. Istri yang setia dan solihah. Selalu mendampingi suami dimanapun dan kapanpun. Tapi masalahnya dia lupa, anaknya ditinggal di rumah. Nah, anaknya, padahal anaknya laki-laki, gede-gede. Kemudian bersama pembantu, ndelalai pembantu itu muda juga.
Karena itu kan sering Ustaz sampaikan yang kemarin, masih ingat di mana? Di bab sebelumnya, kalau golek pembantu, goleklah pembantu yang lebih senior. Nah, sehingga tidak menimbulkan problem. Coba Anda bayangkan kalau Anda, istri, suami Anda masih sama-sama muda, atau kemudian pembantunya juga muda. Itu kan bukan suudon, tapi perlu waspada. Kan begitu toh? Ini juga begitu. Ada pembantu muda di rumah yang dia membantu anak-anaknya. Kemudian terjadilah sesuatu yang enggak baik. Karena di rumah ibunya dan ayahnya enggak ada. Karena itulah di sini itu yang dipentingkan. Ada persoalan penting di mana seorang ibu diharapkan senantiasa bisa menjaga dan mengarahkan pendidikan anaknya. Oke, kita lanjutkan. Ahdaru istigholil mar'ah, bab baru. Belum isya. Isyanya jam 7. Jangan khawatir. Kok sawangan bolak-balik dulu jam. Nanti kalau waktu adzan juga dengar. Ahdaru istigholil mar'ati. Bahaya dari kesibukan perempuan. Al hakikatu teh hakikatnya anal istigholal mar'ati, saat temene sibuknya perempuan bigori hadil wadifati untuk sesuatu yang bukan menjadi tugasnya. Mungkin sibuk jadi apa lah? Kenapa Mbak kok sibuk? Ini penting, urusan follower, like sosial media, apalagi netizen ya. Sibuk dengan sesuatu yang sebetulnya nggak perlu sibuk. Kata Said Maliki, ada satu hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang perempuan, seorang ibu sibuk dengan sesuatu yang bukan menjadi tugasnya. Alladzi khuliqat, yang diciptakan laha maring mar'ah. Wajubilat, lan dipastikan alamula amatiha ing atase wataknya perempuan. Lahu iku kedue tadi, amalun tadi, yang kita kemudian kita sibuk pada sesuatu yang sesungguhnya tidak begitu sesuai dengan tugas kita sebagai ibu. Adrorun onok bahaya tafutu, yang bisa menghilangkan kasiron ing sebagian besar tawahumal qasirin, ing pemahamane orang-orang yang tidak cukup punya kecerdasan. Fitakdiril awakibi, ing dalam memperkirakan akibat. Li'anna iku adrorun, bahaya tasmalu yang mengandung nawahil hayati, ing kehidupan al-insaniyati, yang bangsa manusia, al-madiyati, baik secara materi, wal maknawiyati, atau jiwa. Kata Syekh Maliki, kalau kita seorang ibu sibuk dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya, atau sibuk sesuatu yang mestinya tidak perlu sibuk, maka sehingga kemudian anaknya terbengkalai, terlantar, apalagi begitu, maka akan banyak akibat yang muncul, baik secara spiritual, psikologis, maupun secara fisik. Satu yang tampak, mayu atul akhlaki, yaitu semakin pudarnya akhlak, perilaku seorang perempuan kemudian akhlaknya menjadi pudar. Likasrotil mukholatoti, krono banyaknya percampuran, liman kedue wong haba, yang memberikan sepoman wadaroja lan bertahap minari jali. Karena sering bergaul dengan laki-laki, maka step by step secara bertahap, kemudian orang akan merasa bahwa ini biasa. Padahal sebetulnya nggak biasa. Awalnya jalan dewe-dewe, kemudian karena lama konco sak kantor, konco sak tugas, kemudian mlaku bareng. Kan? Oh, ini kan teman akrab. Kemudian kita kehilangan itu. Kehilangan kepekaan tentang mana yang baik dan tidak etis. Step by step kemudian hilang. Itu yang sering terjadi toh. Al-amru alladzi yufkidu, yang kemudian bisa menghilangkan al-mar'ata, yang perempuan, fadilatan jauhiratan, keutamaan yang
jauhar yang penting. Min unsuri jamaliha. Unsur itu bahasa Arab. Itu kan unsur. Min unsuril jamaliha, dari unsur itu ya unsur ya. Apa terjemahannya? Ya unsur. Nanti kok angel banget. Min unsuri jamaliha, saking unsur-unsur kecantikane perempuan. Unsur kecantikan perempuan itu dua, al-haya wal khifru, yaitu kepekaan perasaan dan rasa malu. Akhirnya perasaannya menjadi kepekaan perasaan menjadi hilang karena sering tadi ikhtilat bersama. Wa min sama, lan dari situ yatasalatu, kemudian akan menguasai alaiha ing atase mar'ah sapa diabul basyari, yaitu manusia yang berbulu domba, manusia yang berbulu musang, manusia yang bersikap serigala, yaitu laki-laki yang mata keranjang dan seterusnya. Dan paling enggak di banyak cerita, banyak toh yang kemudian perempuan itu kemudian tertipu oleh laki-laki temannya yang sebetulnya mereka bukan, kalau di sini dikatakan manusia yang sebetulnya sikapnya diab, serigala. Dia hanya ingin menikmati perempuan. Min talabil mut'atid dunya, dari mencari kenikmatan duniawi. Ala gak popo, kan biasanya gitu. Makan bareng loh, melaku bareng, nggak ono kayak kemarin yang tanya, boleh nggak melaku bareng? Nggak ada perasaan apa-apa loh. Nggak ada perasaan kok melaku bareng. Nah, nggak ada perasaan ya nggak usah bareng. Kan begitu toh. Nah, itu problem satu. Nah, kita lanjutkan sampai akhir. Astami'u, mendengar sapa ingsun ilal alimi tabi'i, maring para pakar apa tabi itu, watak itu apa namanya? Ahli psikologi, bukan psikologi, karakter. Ahli karakter al-kabiri, yang besar. Tokoh analisis karakter, pembinaan karakter, namanya Anton Nevlov. Itu bahasanya kan Anton Nevlov. Asupiti. Oh, angel bahasa. Nek Asupiti ku supit apa? Jenenge Anton Nevlov. Tadi ini orang ini terkenal loh, Anton Nevlov ini. Ini tentang analisis tentang perempuan, dampak dari perilaku yang terjadi akibat laki-laki perempuan. Nanti Ustadz kirimkan. Ustadz punya sebuah disertasi atau penelitian yang salah satu teori yang dia pakai teorinya Anton Nevlov ini. Disertasinya bahasa Arab. Ini podo ae Ustadz, gak bisa diwaca. Nah, kan gampang. Anda tinggal memasuk, itu sudah file PDF, tinggal memasukkan ke Google Translate. Anda akan jadi hebat. Tapi mungkin jenenge Anton Nevlov gak terjemahkan. Bingung Google lagi itu apa terjemahannya. Tapi ada, Ustadz punya hasil penelitian bagus. Itu ada berapa puluh halaman. Bagus. Edisi bahasa Arab. Jadi dia membuat kajian salah satu teori terkait relasi perempuan, laki-laki perempuan. Dampak tidak baiknya dari relasi laki-laki perempuan. Yang salah satu teori yang dipakai teorinya Anton Nevlov. Wawa utawi Anton iku alimus suyui. Orang yang alim banget. Alim al-alamah lah bahasa kita. Profesor, doktor Yunadi yang memberikan muhdiron, memberikan peringatan min awaqibi intisyaril fahisati, dari akibat buruk yang sebar. Jadi dia meneliti tentang dampak buruk dari percampuran laki-laki perempuan. Coba, kalau kita yang meneliti mungkin gak dipercaya, tapi kalau Anton malah percaya toh, karena dia bukan orang Islam,
tapi dia meneliti kalau laki-laki perempuan itu bercampur dalam sebuah pekerjaan, itu sesungguhnya bukan hanya memberikan nilai positif. Biasanya kan positif itu Anda, apa kok pacaran? Ustaz, penyemangat membuat skripsi. Ada, oke, itu ada. Nilai positifnya ada, tetapi menurut Anton, nilai negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Karena itu sering Ustaz sampaikan, gak usah pacaran. Nanti aja pacarannya. Semester 4 S2. Bisa babi musyarakatil mar'ati, disebabkan musyarakah, percampuran laki-laki perempuan fil amali. Jadi dia mengatakan ketika di dalam pabrik laki-laki perempuan dicampur di dalam sebuah pekerjaan, itu justru memberikan dampak fahisah. Fayaqulu fi kitabi, dia menulis di dalam bukunya, judulnya Biologiatil Mar'ah, biologi perempuan. Biologi loh, bukan psikologi. Biologiatil Mar'ah. Jadi apa kalau bahasa Inggrisnya? Biological woman, apa bahasa Inggrisnya? Pokoknya terkait dengan sisi biologi perempuan. Dia mengatakan gini kesimpulannya di dalam buku itu. Al-haku tai yang kenyataan yang sebenarnya anna jami al-umali saat temene seluruh pekerjaan iku kot badat akan tampak fihim in dalam jami al-umal bukan pekerjaan. Jami al-umal keseluruhan pekerja umal. Saat temene seluruh pekerja iku kot badat telah tampak fihim apa a'radul faudi munculnya indikator rusak al-jinsiyati yang berkaitan dengan jenis. Wahdi halatut jiddun. Wahdi itu halatun jiddu khotrotin, yaitu suatu kondisi jiddu khotrotin yang sangat mengkhawatirkan. Tuhadimu yang bisa merusakkan adin nidoma ing susunan al-istiroki kang bersama bidimari kelawan kerusakan. Fayajibu, karena itu mongko wajib antu khariba yen to dilawan bikulima kelan barang amkana kang memungkinkan minat turuki dari banyak cara. Li anal muharabata saat temene perlawanan fi hadil jihati iku datu masyakil, mempunyai kesulitan wasuubatin lan tantangan. Tapi tidak mudah untuk mengendalikan kerusakan pada pekerja perserikatan ini. Wala anak adaluku menunjukkan alal alafi ing atas 1000 minal ahdasi saking kejadian. Yuk lamu, maka dapat diketahui minha saking tadi ahdas opo anal ibahiyati sak temene membolehkan al jinsiyati kang bangsa jinsi iku kot sarot teman-teman berjalan ada wataha lafil umalil aghrodi ora ing dalam umalil aghror ing dalam pekerjaan yang menipu fahasib bal fil afrodina balik ing dalam masing-masingnya individu al musafikina yang mempunyai kepercayaan fitobakatul umali ing dalam watak pekerja aidon. Kata dia begini, kalau kita ingin memperbaiki, kalau ini urusannya di pabrik, kalau kita ingin memperbaiki perserikatan buruh, kalau bahasa kita begitu, maka kita harus tahu bagaimana memperbaiki wataknya. Dan memperbaiki watak itu dimulai dari persoalan bagaimana kita mengatur hubungan pekerja laki-laki dan perempuan. Sampai segitunya loh dia mikirnya. Nah, sementara kita itu banyak kritik karena pesantren dan pondok biasanya memisahkan laki-laki perempuan. Padahal di sana itu juga dikatakan salah satu hal yang harus kita perbaiki kalau kita memperbaiki masyarakat pekerja itu dari mindset, dan mindset itu bisa dibangun dengan cara tadi mengatur relasi pekerja laki-laki dan perempuan. Artinya ikhtilat antara laki-laki perempuan itu bisa menjadi problem, dan itu kemudian merusak
struktur perserikatan pekerja. Itu nanti kita lanjutkan besok. Ya. Iya, kemarin kita masih ingat keilmuan yang cocok untuk ibu itu ilmu-ilmu pendidikan, psikologis, dan seterusnya. Kenapa? Karena diharapkan dengan ibu yang dokter, yang dia paham tentang pendidikan dan psikologis, dia sekaligus bisa membimbing anaknya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita ngikuti, ini sebetulnya kan dia tidak memastikan bahwa kalau ibu itu keluar rumah mesti akan berdampak negatif, tidak. Tetapi dia memperingatkan kalau ibu itu tersibukkan dengan urusan yang mestinya bukan tugasnya, maka dikhawatirkan anaknya tidak terarah, tidak terbimbing. Karena itu Ustadz sering nyampaikan ke kita, sesungguhnya tidak ada larangan seorang ibu harus kerja di luar rumah. Tetapi kan harus ada jaminan bahwa anak-anaknya tetap terawasi. Sehingga kalau Anda S3, kemudian Anda menjadi dosen, tapi di dalam pekerjaan itu kita bisa tetap komunikasi baik, hubungan anak tetap terjamin, dan ada garansi bahwa keluarga kita tidak akan jadi masalah, kan nggak ada problem. Yang di sini itu kan kemudian ibu yang sering keluar rumah, yang kemudian menjadi tidak mengawasi anaknya, itu yang kemudian diingatkan oleh kita. Jadi kita harus ada keseimbangan antara bagaimana Anda di kantor, bagaimana di rumah, kan begitu. Bagaimana, karena itulah Ghazali kan mengatakan nggak ada problem seorang ibu harus keluar rumah untuk bekerja, itu silahkan, karena kadang seorang ibu, seorang perempuan ketika dia pinter, ketika Anda dokter, kan Anda juga harus mengekspresikan ilmunya. Tetapi juga harus ingat loh ya, kita di rumah ada anak-anak yang butuh perhatian. Nah itu loh. Jadi ada, karena kan ada orang yang kemudian semetu lali anak maratuwa. Nah itu yang kemudian jadi, jangan lupa itu. Itulah kenapa kemudian sejak awal Said Maliki ngasih rambu-rambu ilmu-ilmu yang lebih pas untuk perempuan. Karena dengan ilmu-ilmu itu kan dia lebih sesuai dengan kepribadiannya dan lebih dekat dengan anak dan keluarganya. Beda tuh, Said Maliki kan nggak pernah menyebutkan ilmu-ilmu yang lebih cocok untuk laki-laki. Enggak. Kayak misalnya kalau kita di pabrik, maksudnya jadi teknisi yang biasanya naik ke bangunan, yang kemudian perlu tenaga besar dan seterusnya, yang kemudian kita harus di proyek bangunan berapa bulan, itu kan laki-laki boleh, tapi itu lebih pas, maksudnya boleh itu. Tapi kalau seorang perempuan kan enggak pas untuk kepribadiannya. Nah, itu loh yang sejak awal kita disampaikan oleh Syekh Maliki. Jadi enggak problem, tetapi tidak bisa digeneralisir. Nah, yang penting adalah bagaimana mengatur kesesuaian antara ekspresi keilmuan dengan tanggung jawab keluarga. Karena itu yang sering saya sampaikan, kita itu sebetulnya membina karir bekerja itu untuk keluarga atau bukan? Kita itu sebetulnya keluarga untuk kerja atau kerja untuk keluarga? Kan begitu. Sehingga kalau kita mikir kita bekerja untuk keluarga, maka tidak mungkin kita mengejar pekerjaan dengan mengorbankan keluarga kita. Kita tuh sering lupa itu.
karirnya besar, keluarganya kemudian jadi korban. Itu yang mestinya kita tidak terjadi. Oke, saya kira begitu ya. Oke, terima kasih. Nanti yang pertanyaan online bisa dikumpulkan, dijawab online. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lamtana wa bi'alimna alladhi yanfa'una rabbi fa'ina wa fa'ina wa qarabatihi lana bidina rabbana fa'na bima lamtana wa bi'alimna alladhi yanfa'una rabbi fa'ina wa fa'ina wa qarabatihi lana bidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.